Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, yang saya hormati Bapak Furkon Amirul Sidik selaku Direktur Utama dari PT Prima Jaya Semesta Internasional dan juga para jajaran komisaris, juga teman-teman tim dari manajemen PT Prima Jaya Semesta Internasional, juga yang saya hormati para peserta dari workshop digital marketing yang diselenggarakan oleh PT Prima Jaya Semesta Internasional. Perkenalkan, nama saya Rizky Palawan, adalah konsultan dan praktisi digital marketing. Saya di sini akan membimbing Anda selama pelatihan ya. Nanti bisa Anda konsultasi, bisa Anda kita sharing di ruangan. Nah, nanti akan saya buatkan modul, akan saya siapkan modul untuk belajarnya. Nah, ini nanti akan saya share ke panitia, nanti bisa Anda dapatkan ke panitia ya. Ini saya share dulu materinya. Oke, di sini ya. Nah, ini nanti bisa Anda nanti minta ke panitia atau mungkin nanti saya kirim di ruangan juga. Oke, selamat bergabung para peserta juga para pembelajar ya untuk bisnis di PT Prima Jaya Semesta Internasional. Ini yang Anda harus siapkan adalah ini adalah materi pra workshop ya. Harapan saya Anda bisa mempelajari ini. Jadi ketika Anda hadir di kelas nanti tidak kosongan, artinya sudah ada di kepala ini sudah ada apa sih yang mau saya pelajari nanti. Jadi apa yang mau saya siapkan. Nah, minta tolong Anda siapkan adalah laptop dan koneksi internet ya. Mungkin di lokasi ada internet, tapi saya tidak menjamin stabil atau tidak. Oke, berikutnya Anda siapkan email dan foto produk minimal 5 ya. Mungkin foto produk disiapkan sama kantor ya. Tetapi saya sarankan Anda siapkan sendiri ya. Nah, nanti diedit pakai Canva atau segala macam atau PowerPoint, yang penting ditempeli nomor HP Anda gitu ya untuk pemesanannya. Kemudian nomor HP itu untuk apa Pak? Nomor HP ini nanti untuk kontak person atau nomor HP admin ya untuk pemesanan produk Anda nantinya. Kemudian link website atau landing page ya, landing page member nanti ya. Intinya ada link member nanti yang untuk menjelaskan lebih lengkap tentang produk Anda ya. Kemudian di sini ada 4 pembahasan yang mau saya sampaikan. Nah, ini mungkin saya jelaskan versi ringkasnya ya. Nanti versi lengkapnya kita bisa ketemu di kelas ya, Bapak sekalian ya. Oke, pertama adalah riset kata kunci. Nah, kemudian yang kedua praktek digital marketingnya, ya mungkin nanti posting-posting ya. Kemudian untuk pemanfaatan AI-nya, AI apa? AI itu artificial intelligence atau istilahnya kecerdasan buatan untuk digital marketing ya. Kemudian posting otomatis dengan robotnya. Ini nanti kita materi intinya ada di nomor 2 mungkin ya. Nanti kita kembali lagi ke nomor 3 dan 4. Baik, saya kenalkan dari riset kata kunci. Nah, riset saya kata kunci adalah ini ya, tujuan riset kata kunci adalah untuk mengetahui target pasar Anda di dunia online ya, bagaimana eh, produk kita itu ditemukan di online dengan kata kunci apa nanti ya. Di online itu ada 4 pasar Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah pasarnya Google, bagaimana produk Anda ditemukan di Google. Kemudian bagaimana produk Anda ditemukan di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan segala macam. Berikutnya di marketplace, termasuk juga marketplace Facebook dan Shopee, Tokopedia, dan segala macam. Nah, PR-nya kita sebagai penjual online atau sebagai pebisnis online adalah bagaimana produk kita ditemukan di media-media tersebut gitu ya. Nah, tahap-tahap digital marketing ada 4. Yang pertama adalah riset. Nah, riset nanti akan kita praktekkan ya. Kemudian membuat konten. Konten itu ada artikel, ada video, ada gambar. Nah, nanti kemudian posting. Kemudian evaluasi. Evaluasi ini mencakupannya apa aja? Evaluasi ini mencakup dari sisi berapa banyak yang WA per hari, berapa banyak yang beli, baik dari online maupun offline. Nah, gitu ya. Nanti kita bahas sambil jalan. Oke, baik. Dari riset kata kunci. Oke, riset kata kunci ini ada 2 tools ya. Ada dari Google, ada dari Google Trends. Nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, saya bahas dulu dari yang Google. Oke, misalkan riset ini, saran saya kalau riset itu pakai data, pakai Chrome yang ini. Mohon maaf sebentar. Kalau riset itu saran saya pakai yang Quest ini biar hasilnya lebih murni ya. Karena kalau Anda login di Google-nya itu hasilnya tidak murni. Ya, ketik di sini google.co.id. Oke, seperti ini ya. Nah, ini adalah kotak pencarian Google. Oke, saran saya ini di login ya atau pakai yang Quest ini ya
biar lebih hasilnya lebih objektif atau lebih murni gitu ya. Jadi diketik di sini adalah, misalkan saya kasih contoh produknya kantor adalah propolis. Nah, propolis apa? Propolis Brazil misalkan ya. Oke, nah di sini adalah kata kunci. Nah, kata kunci adalah apa yang diketikkan orang di Google. Nah, itu namanya kata kunci. Sedangkan yang bercetak tipis ini adalah apa yang kita ketikkan, dan yang bercetak tebal ini adalah saran dari Google gitu ya. Nah, ini saran untuk muncul di sini itu membutuhkan 1000 ketikan. Jadi ketika ada orang yang mengetik sebanyak 1000 orang, Google akan merekapnya sebagai kata kunci. Oke, propolis Brazil untuk telinga itu ada 1000 kata kunci atau 1000 pencarian orang ya. Propolis Brazil untuk sakit gigi itu juga ada 1000 orang yang mencari atau mengetikkan di Google. Propolis Brazil untuk luka itu juga ada 1000 orang yang mengetik atau mencari di Google gitu Pak. Nah, ya intinya kalau Anda mau bikin iklan, kalau Anda mau bikin postingan, itu harus mengikuti apa yang disarankan Google. Ini adalah saran dari Google. Istilahnya Google Suggest gitu, adalah saran dari Google. Nah, ini adalah kata kunci yang disarankan oleh Google. Nah, berikutnya propolis Brazil. Oke, misalkan apa? Misalkan jualan apa? Jadi bukan brandnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan propolis ya. Tidak semua orang mengenal istilah propolis. Nah, ini kan cuma ada 4 pencarian ya. Sedangkan untuk propolis Brazil, jadi untuk riset ini gunakan sudut pandang calon pembeli Anda. Jadi bukan brand Anda yang kita ketikkan di sini, bukan. Tetapi menggunakan sudut pandang calon pembeli. Pembeli kita itu ngetiknya untuk apa sih? Nah, gitu ya. Itu gunanya untuk risetnya. Propolis Brazil, sama lagi. Propolis madu. Nah, gitu ya. Terus propolis apa tadi? Herbal gitu ya. Nah, jadi istilahnya bisa pakai propolis madu, propolis herbal, sama propolis Brazil. Itu adalah persamaan kata jis. Kita rekap di Excel aja ya. Misalkan kita gini, kita pakai new ini ya. Nah, ini kita akan ajarkan juga nanti di kelas. Kita akan ketemu nanti di tanggal yang sudah ditentukan panitia ya. Misalkan ini saya ketik persamaan kata gitu ya. Oke, kita ketik di sini persamaan kata. Tadi apa? Propolis, maaf, propolis Brazil gitu ya. Terus apa lagi? Propolis herbal. Apalagi propolis madu gitu ya. Nah, jadi gunakan sudut pandang calon pembeli. Nah, gitu ya. Saya kasih analogi ya, saya kasih perumpamaan gitu. Misalkan ada ketik di sini, misalkan air minum. Oke, saya kasih perumpamaan sederhananya. Lah, misalkan kita mau jualan air minum ya, kita mau jualan air minum. Kita kira-kira nih, pembeli kita ngetiknya apa di Google untuk membeli ini? Ngetik air mineral. Nah, boleh itu namanya kata kunci. Ada yang ngetik air kemasan, ada yang ngetik air segar, ada yang ngetik air minum, mungkin ada yang brandnya langsung, mungkin ngetiknya aqua. Nah, itu adalah kata kunci yang diketikkan orang untuk mencari produk kita. Jadi kata kunci adalah, ini saya rekap di sini ya. Kata kunci adalah apa yang diketikkan orang untuk mencari produk Anda. Tadi ya, propolis Brazil, propolis diabetes, propolis suka, propolis apalagi. Tadi ya, madu, propolis, herbal tadi ya. Nah, saya kasih contoh sederhananya tadi ya. Oke, nah, saya kasih contoh 3 ini aja ya. Sementara gitu. Propolis Brazil, propolis herbal, propolis madu. Jadi bukan brandnya, tetapi penyebutan orangnya gitu ya. Kalau brandnya tidak semua orang mengenal brand kita, tetapi kalau penyebutan itu semua orang bisa menyebutnya gitu. Kayak tadi misalkan jual air klub, nah kan tidak semua orang ngerti air klub, artinya air minum, air kemasan. Nah itulah pentingnya. Jadi ketika Anda riset, itu lihatlah dari sudut pandang calon pembeli Anda, bukan dari igunya Anda atau mereknya Anda gitu. Oke, baik, berikutnya saya lanjut. Dari sini kita bisa dapat data bahwa orang yang mencari propolis
bisa menggunakan kata-kata tersebut. Misalkan propolis, apa tadi ya? Apalagi ya propolis, begitu juga dengan produk yang lain untuk ion STM, terus produk apa kopi atau apa namanya pupuk herbal dan segala macam. Misalkan di sini apa pupuk nano, gitu. Misalkan ada nggak ya pupuk nano? Nah ini ada apa pupuk nano herbal, mohon maaf pupuk nano ya, pupuk modern ada nggak? Nah, ada pupuk cair atau pupuk padat. Nah itu istilahnya nanti kalau jualan, misalkan jualan apa lagi nanti kita bahas di kelas ya. Oke, berikutnya ada kesamaan kata, berikutnya ada manfaat, terus berikutnya itu ada buying keyword, berikutnya ada kota, target. Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Spesifikasi kata kunci ada 4. Yang pertama ada persamaan katanya, ada buying keywordnya, ada kota, targetnya ya. Oh maaf, maaf, maaf. Ini, oke, kita besarin. Nah, tulis lagi. Gini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti saya jelaskan lengkapnya mungkin di kelas ini, reviewnya saja. Jadi buat pembelajaran ya. Berikutnya buying keyword itu apa? Manfaatnya itu apa? Manfaat gini gampangnya. Jadi orang beli produk kita, manfaatnya itu apa? Nanti dia lebih spesifik ya. Misalkan propolis Brazil untuk nah, manfaatnya untuk apa? Propolis Brazil untuk telinga, sakit gigi, untuk luka, untuk jerat dan segala macam ya. Nah, oke kita rekap aja, kita print screen ya, tekan tombol print screen terus diambil gininya, terus ditaruh di Excel buat rekapan ya. Nah, contoh aja misalkan untuk telinga. Telinga. Terus untuk apa lagi? Untuk sakit gigi, untuk luka, untuk jerawat ya. Sakit gigi. Nah, itulah. Nah, mungkin dari perusahaan juga direkap semua ya manfaatnya. Gigi. Oke. Terus berikutnya untuk penyembuhan luka. Berikutnya untuk jerawat, kutil, dan segala macam ya. Oke, berikutnya untuk mata misalkan ya. Nah, dan seterusnya nanti kita bisa explore lagi ya. Oke. Buying keyword. Buying keyword itu apa, Pak? Buying keyword itu kata-kata yang mengaring kata kunci, misalkan kayak jual, agen, grosir, itu namanya buying keyword. Misalkan ini ada nggak? Jual propolis. Ini ya. Oke, nah jual ini adalah bagian dari buying keyword ya. Jual bisa kita oke gitu ya tadi Excelnya. Oke, jual. Agen ada tidak? Agen agen propolis. Nah, misalkan agen, oh ada berarti agen juga termasuk anu ya, buying keyword. Nah, gitu. Agen resmi. Agen resmi gitu ya. Distributor ada tidak? Distributor kita cek dulu di sini. Nah, intinya kalau mau jualan itu harus mengikuti, kalau mau riset itu harus mengikuti data dari Google misalkan. Distributor. Nah, distributor juga buying keyword ya. Distributor resmi misalnya. Oke gitu ya dan seterusnya ya. Terus supplier resmi ada nggak? Supplier. Supplier. Oh ada supplier propolis gitu ya. Mana saya rekap. Intinya semua data riset itu direkap di Excel gitu ya. Oke dan seterusnya. Oke gitu ya. Berikutnya kota target. Kota target ini bisa Anda ambil dari google.co.id atau bisa Anda ambil dari Google Trends-nya tadi ya. Misalkan saya ketik di sini jual propolis. Ini kok double ya. Tambahkan kata di. Nah, ini adalah kota target. Nah, berarti yang mengetikkan propolis ada di Palembang. Yang mengetikkan propolis ada di Medan, Jogja, Makassar, dan seterusnya. Gitu.
Lah ini Anda rekap bisa taruh di tadi ya. Ini adalah data orang yang mengetikkan propolis gitu ya. Oke. Nanti kota targetnya bisa kita kembangin lagi nanti ya. Nih Palembang, terus mana lagi? Medan, Jogja, terus Makassar, Padang ya. Terus mana lagi? Tasikmalaya dan seterusnya ya. Nanti saya kasih daftar seluruh wilayah Indonesia nanti saya kasih juga nanti. Aceh, terus Pontianak dan segala macam. Cimahi, Surabaya itu. Oke, baik. Seperti ini ya. Oke, kota target. Berikutnya ada yang namanya Google Trends. Oke, data Google Trends nanti. Nah, Google Trends itu apa, Pak? Google Trends itu sama kayak Google.co.id, teman dia lebih spesifik untuk membandingkan eh, provinsinya atau kotanya ya. Oke, kita bandingin ini ya. Oke, misalkan kita ketik di sini Google Trends. Kita langsung praktek saja. Oke, ini ketik yang ini ya. Ketik di sini propolis Brazil. Oke, apakah ada datanya? Sambil kita cek ya. Kita cek datanya. Nah, ini sehari terakhir ini saya ganti menjadi 12 bulan terakhir. Kenapa Pak kok 12 bulan terakhir? Biar datanya lebih rata ya dari Januari sampai Desember. Begitu saja. Lah, ini data dari Google Trends. Nah, selama 12 bulan terakhir di Indonesia, orang yang mengetikkan propolis Brazil ada di kota-kota tersebut. Nah, ini ada Kalimantan, ada Bali, ada Jawa Barat, ada Riau, ada Sulawesi, dan segala macamnya. Nah, ini dari sisi provinsinya. Nah, ini ada di sini ya grafiknya ya, atau mapping demografinya ya. Oke, sebelahnya bisa kita ganti kota. Nah, kita kalau nggak ada kita ganti sebelahnya aja. Oke. Fungsi Google Trends yang pertama adalah bisa melihat pencarian produk kita, gitu ya. Nah, di sini. Nah, ini fungsi Google Trends tadi saya tulis di sini juga kok. Membandingkan, oke, melihat kota yang mencari produk atau jasa kita. Oke, yang pertama ya, intinya di sini kalau mau kita lihat Google Trends-nya, nah, propolis Brazil ini banyak diketik di sini, Kalbar, Bali, Jabar, dan 13 wilayah lainnya. Nanti kita bisa download datanya di sini ya. Nah, berikutnya adalah kita bandingin nih, kita bandingkan dengan propolis yang lainnya, propolis herbal. Oke, propolis herbal. Nah, fungsi Google yang kedua, Google Trends yang kedua, kita bisa membandingkan kata kunci yang paling banyak dicari, gitu ya. Nah, ini antara propolis Brazil dengan propolis herbal, datanya lebih banyak mana? Selama 12 bulan terakhir di Indonesia, datanya lebih banyak mana? Ternyata datanya lebih banyak propolis Brazil. Oke ya, dari grafiknya ya. Begitu juga dengan kotanya berbeda-beda. Kalau propolis Brazil ini diketikkan di Kalbar, Kalimantan Barat. Nah, kalau propolis herbal diketikkan di Sulawesi Selatan. Berarti kesimpulannya, masing-masing kata kunci mempunyai target kota yang berbeda. Kalau Anda mau jualan di Sulawesi, pakailah kata kunci propolis herbal. Sedangkan kalau Anda mau jualan di Kalimantan Barat, jualah propolis Brazil. Padahal produknya sama, tetapi kita menjual dengan kata kunci yang berbeda. Oke, ini bisa 5 kata, bisa kita bandingkan semua. Di sini ada propolis madu. Oke, ada propolis apa lagi? Oke, datanya, oh malah banyak lebih propolis madu. Berikutnya propolis apa lagi? Propolis luka, misalkan ya. Nah, grafiknya masih lebih tinggi propolis madu. Propolis apa lagi? Misalkan propolis tetes, kadang-kadangnya tetes ya. Oke, oh ternyata lebih banyak grafiknya adalah propolis madu. Nah, ini adalah yang kita utamakan adalah ini datanya masing-masing ada ya.
Propolis Brazil diketikkan di mana, propolis herbal diketikkan di mana, ada masing-masing wilayahnya ya yang bisa kita kembangkan nanti. Propolis madu diketikkan di mana, nah ini data. Sulsel, Kalsel, Jogja. Propolis luka diketikkan di mana, nah masing-masing ada datanya ya. Propolis tetes diketikkan di mana, nah gitu ya. Kalau masih ada kata kunci yang lain, bisa Anda kembangi lagi di sini ya. Ini kan batasnya cuma 5. Nah, nanti misalkan data yang rendah, ini bisa digantikan kata kunci yang lain gitu ya. Jadi peringkat 1 adalah propolis madu. Ini semacam pemilu gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Propolis madu, propolis Brazil, peringkat kedua bisa kita rekap di sini ya. Kita kasih peringkat gitu ya. Propolis madu tadi peringkat 1. Oke, misalkan gitu ya. Propolis apa ini? Brazil peringkat 2, tulis di sini ya. Oke, peringkat-peringkatnya, prioritasnya gitu ya. Nomor propolis herbal peringkat berapa? Herbal peringkat ke 3. Ya. Propolis luka peringkat ke berapa tadi ya? Saya lihat datanya dulu ya. Oke, peringkat keempat mungkin ya. Oke, peringkat keempat. Peringkat kelimanya propolis tetes mungkin ya. Nah, itu adalah fungsi dari Google Trend, bisa melihat kata kunci kotanya, dan yang kedua bisa melihat prioritas kata kunci yang paling banyak dicari. Nah, ini datanya bisa kita download. Misalkan kita mau download kota atau provinsi yang ada di Propolis Madu, tinggal di download di sininya. Misalkan atau mungkin propolis yang lain bisa di download di ada tombol downloadnya, CSV-nya ya. Baik, kita download di sini. Oke, kita akan data propolis madu dan kita save, terus kita buka di sini ya. Nah, ini bisa kita rekap nantinya. Nah, ini ada di sini datanya. Oke, dari Kalsel sampai mana ini? NTT. Nah, gitu kita bisa rekap di sini. Nah, terus aplikasinya gimana, Pak? Oke, habis itu kita aplikasikan ya untuk posting digital marketing ya. Oke, ini paste di sini. Berikutnya kita simpan dulu ya. Data riset propolis. Jangan lupa Excelnya disimpan ya. Oke, nah, seperti ini ya. Ini saya ganti namanya deh, riset kata kunci. Berikutnya data Indonesia itu. Nah, ini nanti akan saya kasih ya data seluruh Indonesia-nya di sini. Bentar saya cari dulu. Data seluruh Indonesia-nya. Bentar saya cari dulu untuk datanya. Oke, nanti kalau ada materinya lebih lengkapnya mungkin kita jelaskan di kelas ya nanti ya. Data seluruh Indonesia-nya saya cari dulu di sini ya. Oke, nah ini data seluruh Indonesia. Nanti saya share di kelas nanti. Ini. Nah, misalkan gini. Ini data propolis madu. Oke, gini. Oh, maaf. Ke sini ya. Oke. Nah, ini nanti saya share di kelas juga nanti ya. Bagaimana cara mengaplikasikannya. Jadi, kita susun menjadi rangkai kata kunci ya. Oke. Dari rangkai kata kunci ini isiannya apa aja, Pak? Nanti saya jelaskan juga di sini. Nah, ini cara merangkai kata kunci ya di sini. Maaf, sebentar. Cara merangkai kata kunci ada di sini. Nah, tambahkan nomor HP, buying keyword, kata kunci, manfaat, dan kota targetnya. Misalkan di sini saya kasih, misalkan no HP.
Saya besarkan dulu fontnya ya. Terus ini Boeing keyword. Terus berikutnya kata kunci. Berikutnya adalah manfaat. Berikutnya adalah kota. Target. Berikutnya adalah brand. Brandnya ini diisi New Propolis tadi ya, atau sesuai dengan apa yang Anda jual nanti di kelas, nanti bisa konsultasikan ada menjualan apa, nanti kita bahas juga. Oke. Ya, riset kata kunci. Oke, misalkan ini ya kata kuncinya berarti eh kotanya dulu. Misalkan saya isi dari kotanya dulu ya. Nah, kota targetnya misalkan di sini data dari Google Trend adalah Kalimantan Selatan. Oke, saya isi di sini. Di data seluruh Indonesia ini ada Kalimantan Selatan. Ya, dari Balangan sampai seterusnya. Oke. Nah, kemudian diisi brandnya misalkan NU Propolis ya. Oke. Berikutnya misalkan di double klik sininya ya. Oh, saya tambahkan satu lagi ya, kota target 2 mungkin. Oke, misalkan di sini kota target 2 saya isi dengan kata kunci yang disyaratkan seperti ini ya. Atau kota-kota yang lain, misalkan kota Anda juga boleh. Misalkan. Nah ini ya, saya double klik juga. Ini dari Palembang sampai Surabaya ini. Oke, Nupropolisnya double klik di sini. Nah tujuannya biar apa? Biar dia menyamakan dengan sampingnya. Ini secara otomatis dia akan sama dengan sampingnya gitu ya. Oke, baik berikutnya manfaatnya. Manfaat kata kuncinya di sini. Ini manfaat produknya ya. Oke, di sini eh, di pas copy paste aja kita kerjain. Di blok semua, terus diperbanyak, klik-klik. Oke, berikutnya kata kuncinya misalkan tadi, ini aja tinggal copy semua ya. Kata kuncinya misalkan tadi apa? Propolis Brazil. Madu misalkan. Nah, harapannya biar ngetik propolis Brazil muncul, propolis madu juga muncul. Misalkan saya ketik propolis Brazil tetes gitu ya. Jadi kita kombinasikan kata kuncinya gitu ya. Berikutnya propolis apa tadi ya? Propolis Brazil untuk apa ya? Herbal mungkin ya, satunya mungkin. Oke, seperti ini. Nah, ini tiga-tiganya kita blok, terus kita kotak kecilnya klik 2 kali, klik-klik. Nah, jadi gini. Oke, berikutnya, bank keywordnya kita masukkan, copy paste saja, dari jual, agen resmi segala macamnya. Di sini, paste di sini, jualnya ditambahkan, misalkan jual beli. Oke, terus di blok semua, klik-klik, nah kayak gini, misalkan ya, nomor HP-nya dimasukkan, nomor HP Anda atau nomor HP admin Anda. Di sini saya pakai nomor HP saya. Oke, double klik dulu. Nah, ini karena ada WA-nya ya, saya kasih dalam kurung WA misalkan. Kalau ini seperti ini di double klik. Nah, ini bisa dipakai untuk posting ya. Misalkan saya kasih contoh media postingnya, misalkan di sini. Oh ya, kalimat promosinya saya belum punya ya. Kalimat promosinya bisa apa namanya? Bisa pakai AI ya atau ChatGPT ya, atau mungkin sejenisnya pakai Google Gemini segala macam. Oke, misalkan di sini pakai Gemini ya, saya pakai Gemini. Saya mau jualan ini propolis ya. Oke, saya pakai chat aja. Misalkan saya kasih contoh promnya atau perintahnya di sini. Nah, misalkan, oke ini, misalkan bertindaklah sebagai penulis, buatkan saya artikel menjelaskan apa itu propolis Brazil. Oke, dengan brand New Propolis. Oke, nah ini saya copy paste aja nanti. Anu ya, bisa Anda modifikasi lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau ini pakai AI ya atau artificial intelligence ya. Bayangin kalau Anda nulis sendiri jadinya kayak apa ya? AI apa? Berapa lama waktu Anda butuhkan untuk menulis artikel sebanyak ini? Nah, ini
disebutkan juga nama perusahaannya ya. Oke. Berikutnya saya kasih contoh posting digital marketingnya di media medium ya. Ini misalkan. Oke, ada banyak media yang saya sarankan di sini. Ini yang paling simpel adalah punyanya medium.com. Ini gampang muncul di Google-nya juga segala macam. Ini saya contoh di sini tadi misalkan catatannya. Nah, ini posting menyusun artikel promosi ya, penjelasan produk, terus nomor HP sama alamat anunya ya mungkin ya, alamat websitenya. Oke. Nah, seperti ini tadi ya, kalimat promonya dibuatin sama AI-nya. Di sini saya copy paste aja. Saya taruh di catatan ini ya, di new aja. Nah, terus saya tambahkan nomor HP di sini ya. Pemesanan, saya kasih contoh dulu. Hubungi misalkan 0858 9587 9128. Oke. Atau klik. Nah, ini web replikanya Anda atau web apa namanya? Atau maaf, landing page-nya dari perusahaan itu ya. Misalkan ini, saya kasih contoh yang tadi aja, misalkan ini ya, linknya ini loh, link yang dibuat pemesanan lebih lanjut itu ya. Nah ini, terus biasanya kan ada username ada di sini ya. Oke, ini saya ambil ininya aja. Di sini saya cantumkan di sini ya. Nah ini, jadi nanti ada bisa orang yang klik di sini, bisa orang ada dua kemungkinan ya. Bisa orang WA langsung, bisa orang ngeklik ininya dulu. Oke, kita simpan di sini. Misalkan kasih nama, uh, kasih dulu tempatnya dulu ya. More option, terus tempatnya. Tempat penyimpanannya biar Anda tidak bingung nantinya. Jadi AI itu bisa memudahkan kita untuk membuat deskripsi, nanti bisa juga membuat gambar ya. Oke. Oke. Oh, deskripsinya udah siap. Berikutnya gambarnya. Gambarnya ini sudah saya siapkan tadi ya. Sekilas saya bikin gambarnya propolis tadi. Nah, gambarnya saran saya ini diedit pakai nomor HP ya, dikasih nomor HP Anda di sini. Ini sekilas saja nanti contoh ya. Oke, dikasih nomor HP nantinya. Ini bisa edit dari PowerPoint gitu. Misalkan gini, bikin anunya. Ini saya hapus dulu, kasih gambar. Ini bikin gininya dulu kayak dari PowerPoint, contoh aja. No Propolis Brazil gitu ya. Nah, bikin kayak gini aja. Nomor HP-nya. Oh, ini brandnya misalkan nama perusahaan ya. Bisa Anda edit lebih baik lagi, tidak apa-apa. Ini saya kasih contoh ringkasnya aja. Nomor HP-nya bisa dimasukkan di sini. Oke, biar orang gampang menghafal kasih strip atau spasi gitu. Oke, terus gambarnya ini saya duplikat biar sama nantinya. Oke, seperti ini terus dimasukkan gambarnya tadi. Misalkan tadi ya gambarnya propolisnya ini saya masukkan. Nah, gini ya. Satu satu slide satu gambar gitu ya. Atau ada model seperti apa, ada apa-apa nih gini. Misalkan, nah gini aja cukup. Nah, nanti selengkapnya mungkin kita ketemu di kelas ya, ini sebagai contoh saja. Disimpan menjadi gambar, file, save as, terus misalkan ya taruh desktop aja. Jangan lupa formatnya ini ya.
Formatnya dikasih JPG atau PNG sama aja. Oke, save. Oke, berikutnya kita posting ya. Misalkan saya kasih contoh, misalkan medium tadi ya. Ntar, ini ya. Nah, ini ya. Saya posting di sini. Di sini kasih judulnya sama dengan yang tadi kita rangkai ya. Nah, ini misalkan tinggal merangkai aja ini. Satu baris gini aja, satu paket copy. Terus kita posting di sini. Nah, ini kita posting paste 2 kali di sini ya. Terus berikutnya kita kasih gambar tadi yang kita bikin. Nah, ini tadi saya taruh desktop ya. Mana tadi ya? Ntar saya ulangi lagi. Oh, ada di folder ternyata, ada di sini ya. Ya, 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 ntar. Nah, ini saya kasih contoh ini ya. Nah, gini, terus saya kasih deskripsinya tadi, ambil dari sini, semuanya aja. Kita publish, klik publish juga. Nah, gini. Nah, ini nanti harapannya bisa ditemukan sama Google itu ya. Dengan kata kunci jual propolis Brazil di Palembang nanti muncul. Jual propolis Brazil untuk Balangan nanti juga muncul seperti itu. Intinya ada judul, ada deskripsi, ada gambar. Nanti kita terapkan selengkapnya di kelas ya, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya linknya saya contohkan di sini. Oke, nah, gini ya. Oke. Nah, ini nanti bisa Anda pelajari lebih lanjut ya. Oke. Baik, berikutnya pembahasan yang oke, pembahasan yang pertama tadi riset sudah, praktek sudah, dan pemanfaatan AI tadi sudah ya untuk membuat deskripsi nanti juga bisa dimanfaatkan untuk membuat gambar nanti ya. Baik, berikutnya nah pemanfaatan AI ini ada pembahasan lebih lanjut nantinya ya. Oke, pembahasan nanti juga kita bahas bagaimana cara membangun tim dari anak-anak magang nanti ya. Oke, pemanfaatan AI untuk digital marketing. Oke, AI itu apa? AI adalah kecerdasan buatan yang diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, manfaat AI untuk digital marketing bisa buat kalian promosi seperti yang tadi ya. Berikutnya bisa untuk membuat gambar, berikutnya bisa untuk segmentasi pasar. Nah, saya jelaskan tadi misalkan untuk membuat gambar, saya kasih contoh ya. Nah, kalau gambar itu bisa pakai AI-nya Copilot. AI kan banyak macam ya, ada ChatGPT, ada Google Gemini, ada Copilot. Nah, ini saya pakai Copilot yang misalkan nanti. Misalkan saya mau buat apa namanya? Gambar misalkan propolis kan untuk ibu hamil ya. Oke. Misalkan saya kasih contoh di sini ada prompt-nya ya. Di sini ada prompt atau perintah. Prompt itu apa, Pak? Prompt itu perintahnya. Perintah untuk membuat gambarnya. Nah, ini ya. Buka Microsoft Copilot dan buat akun dari sini. Nanti kita pelajari juga cara membuat akunnya ya. Copilot ini punyanya si Microsoft. Oke. Okay. Oke. Buka Microsoft Copilot, tambahkan tulisan create image di awal kalimat. Nah, saran saya gambarnya itu menggunakan kaidah SPOK. Kayak kita belajar bahasa Indonesia waktu kita kecil. Oke, ada subjek itu orangnya, predikat itu yang dilakukannya, objek itu bendanya, dan keterangan. Nanti bisa direvisi juga. Oke. Dan kan create image-nya. Buatlah gambar seorang ibu hamil, nah sedang meminum madu, oke, misalkan atau sedang meminum propolis gitu ya, dengan menggunakan baju muslim. Nah, ibu hamil ini adalah subjeknya, meminum madu itu adalah predikatnya, kemudian baju muslim di sore hari ini adalah keterangannya. Nah, gitu ya, kita copy aja misalkan ini. Nah, nanti bisa kita otak-atik lagi sesuai dengan apa yang ada jual gitu ya. Create image ini ya. Buatkan gambar seorang ibu hamil dengan meminum madu. Beda, klik ini untuk generate gambarnya. Kalau ini gratis Bapak Ibu sekalian, tidak harus bayar. Sedangkan kalau pakai ChatGPT Anda harus bayar sekitar $20 atau mungkin 300 per hari, 300.000 per hari. Per bulan, mohon maaf. Nah, ini kita tunggu prosesnya dulu. Nah, nanti di kelas Anda bisa proses lagi ya.
Nah, kelebihan saya jelaskan lagi, AI itu berfungsi banyak macam ya fungsi AI-nya. Tetapi dalam ranah digital marketing kita bisa membuatnya kalimat promosi seperti ini tadi ya. Nah, ini kan kita buat kalimat promosi dengan AI ya. Sekarang kita belajar membuat gambar dengan AI yang kayak gini. Oke, nah ini ibu hamil dengan aduh. Oke, misalkan kita mau revisi Pak bisa. Misalkan ganti latar belakangnya menjadi pemandangan, gitu. Misalkan kita revisi ya. Latar belakangnya menjadi pemandangan air terjun misalkan ya. Nah ini dulu kan zamannya orang memakai Google Search atau pencarian Google ya untuk membuat gambaran. Nah zaman sekarang kita bisa pakai AI dan gambarnya bisa lebih sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Generate ya. Ini nanti akan materi yang akan saya jelaskan nanti di kelas ya. Nanti lebih lengkapnya bisa Anda ulang-ulang video ini nanti lebih jelasnya kita bisa tanya ke kelas. Nah, oke. Tunggu nih prosesnya. Nah ini bisa direvisi. Nah, tambahkan burung terbang atau apa warna baju muslim. Nah ini minum madu di belakang air terjun. Oke. Loh Pak, kok nggak ada suaminya? Bisa nggak kita revisi, kita masukkan suaminya? Bisa. Misalkan tambahkan juga suaminya. Enter. Oke. Nah ini nggak ada suaminya, kita kasih suaminya. Nah nanti bisa kasih gambar propolis, bisa kasih gambar apa? Ion STM nanti diedit lagi ya. Lah ini hebatnya AI. Dunia itu sudah sejauh itu loh Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda tidak mau belajar, ya Anda akan ketinggalan dari sisi keilmuan. Nah ini ubah warna baju suaminya, tambahkan beberapa anak bermain sekitar ibu hamil, ini bisa Anda revisi. Nah kalau Anda mau revisi, bisa menggunakan cat yang sama, cat code yang sama. Tapi ketika Anda membuat gambar baru, pakailah yang new topik ini, ada tombolnya di sini ya. Oke, masih proses. Nah, ini ada suaminya ya. Oke, misalkan ini ada revisi tambahkan beberapa anak bermain di sekitar ibu hamil. Misalkan ganti backgroundnya menjadi masjid gitu ya. Nanti kita coba ya. Oke, masih revisi pelan-pelan ya. Semakin spesifik semakin bagus detailnya. Gitu ya. Nah, ini bisa Anda download nantinya ya. Misalkan download gambarnya, ini ada tombol downloadnya. Bisa dibuat gambar. Nah, ini download. Nanti jadinya seperti apa? Nah, seperti ini. Resolusinya juga besar kok. Nah, ini misalkan tambahkan wajah senyum di suaminya nanti juga bisa misalkan. Nah, ini. Ini materi baru saya terkait dengan artificial intelligence. Nah, ini bisa dibuka-buka nanti ya. Oke, baik pembahasan tentang gambar mungkin kita ini ada anak-anak kecil di suaminya gitu ya. Nah, ini nanti mungkin bisa di ini apa yang ini apa yang ini sama aja. Oke. Ini bisa kita download mungkin ya, sumber detail atau bisa diedit lagi di customize ini nanti. Nah, ini. Nah, ini gambarnya RPH ya. Diedit dikasih logonya Prima Jaya mungkin atau dikasih nomor HP atau mungkin dikasih anunya Propolis atau segala macam. Baik, mungkin cukup kita untuk gambar ya. Berikutnya mungkin pembahasan yang selanjutnya adalah poin yang terakhir adalah bagaimana cara mengotomisasi pekerjaan kita dengan robot ya. Ini saya punya tools namanya Piranha Spot. Piranha Spot ini itu apa Pak? Piranha Spot itu adalah robot posting otomatis. Nah, saya kasih contoh nanti ya. Piranha Spot-nya ini adalah robot posting otomatis. Nah, robot posting otomatis untuk mendominasi halaman satu. Google saya kasih contoh ya, ini adalah dashboardnya seperti ini nanti ya. Oke, tinggal saya pilih aja. Script itu medianya apa, cookie itu adalah data postingnya, jarak antar posting, nanti terus CSV-nya ya. Oke, saya kasih contoh ini yang sudah berjalan ya. Misalkan ini, ini saya kasih contoh satu sampel ya. Nah ini adalah posting otomatis ini. Ini tanpa saya ketik ya. Dia akan bekerja otomatis. Nah ini adalah buat pengembangan ke depannya.
biar Anda tidak posting manual gitu ya. Nah ini posting sendiri ya, tanpa saya, ini tangan saya ada di kamera ya, tidak melakukan posting ya. Ini sama dia diposting sendiri. Nanti tinggal kita setting aja. Masih proses, masih mungkin internetnya. Jadi yang pertama di sesi sebelumnya adalah kita belajar cara, nah ini posting sendiri ya, Anda lihat di layar ya. Nah, di step yang sebelumnya kita belajar bagaimana cara posting secara manual, tetapi di langkah ini kita posting secara otomatis. Termasuk gambarnya nanti juga dia bisa ngupload sendiri. Gitu ya. Ini dia lagi manggil gambar ini, tangan saya di kamera. Tidak sedang posting ya. Yang sedang posting adalah robotnya si Piranha Mascotnya ini ya. Oke, masih proses ya. Nah, ini bisa jalan beberapa media. Oke, WordPress segala macam nanti. Nanti saya akan ajarkan juga di kelas. Sambil jalan, oke sambil saya jelaskan di materinya ya. Oke, tetapi kekurangannya dia ada spesifikasi laptop atau komputernya Anda. Oke, dan dia bisa jalan 24 jam. Ya, saya tulis di sini ya. Bisa jalan 24 jam. Dengan catatan laptopnya tidak mati ya. Non-stop. Dengan catatan laptopnya tidak mati, dengan catatan Windows-nya harus memenuhi ini ya. Ada RAM-nya, internetnya harus stabil. Dan saya sarankan pakai komputer karena biar tidak kasihan laptopnya gitu ya. Nah ini dia posting otomatis ya. Nah ini kan, ini tangan saya tidak memegang keyboard ya. Sama dia dipostingin secara otomatis. Nah terus nanti gak ada gambarnya juga mungkin ya. Nah ini ada gambarnya dia posting gambar ya. Nah ini kata kuncinya juga. Nah ini terpublish, oke? Nah gitu ya. Jadi langkah pertama ada posting manual, berikutnya ada pakai, dan juga ini ada biaya juga nanti. Mungkin kita bisa bicarakan di kelas nanti ya. Yang penting Anda tahu polanya dulu bagaimana digital marketing secara manual, nanti kita bisa menggunakan robot nanti ya. Saya akan kerjasama dengan beberapa mentor ya. Kenapa harus berana Mas Bud? Yang pertama, bisa jalan 24 jam stop dengan catatan laptop Anda tidak mati dan internetnya stabil. Oke. Nah, kalau lampu mati gimana, Pak? Nanti lah kalau lampu mati ini kan tinggal di run aja nanti kan. Ini bisa jalan beberapa media. Ini kan ada 10 media lebih ini. Tergantung kapasitas RAM-nya. Nah, RAM-nya bisa saya lihat di mana, Pak? RAM-nya bisa lihat di ini, di folder sini. Terus di PC ini di klik kanan di properties ya. Cara melihat RAM laptopnya Anda ya. Nah, ini laptop atau komputer saya ini menggunakan RAM 16 GB dan Windows-nya menggunakan Windows 10. Nah, persyaratan dari sini terus sistemnya 64 bit. Nah, gitu ya. RAM-nya minimal 8. Di sini saya pakai 16 ya. Kemudian Windows-nya harus 10 dan sistemnya 64 bit. Saya tulis di sini. Nah, ya. Bagi Anda yang laptopnya belum memenuhi, tidak apa-apa, ada posting manual saja gitu ya. Saya juga tidak tidak mewajibkan ini harus Anda pakai, tetapi ini sesuaikan dengan kemampuan Anda. Kalau memang laptopnya belum mampu ya posting secara manual saja, tidak masalah. Kemudian bisa multitasking, posting di banyak media dalam satu waktu. Ini kan misalkan saya manfaatkan langsung ya, misalkan 5 media langsung, 1, 2, 3, 4, 5 langsung saya run gitu ya. Nah ini bisa langsung jalan sekalian. Nah gitu, jalan media 1, jalan media 2, jalan media 3, jalan media 4, jalan media 5. Bisa jalan 10 media sekaligus tanpa saya harus pantau di depan laptop terus, tanpa saya harus ketik satu persatu. Nah, nanti datanya tinggal kita siapkan. Nanti berikutnya tinggal kita posting. Selengkapnya mungkin ketemu di kelas ya. Nanti kemudian ada fitur database seluruh Indonesia. Nanti kemudian ada fitur auto framer. Jadi bisa membuat 1000 gambar dalam sekali klik. Oke. Berikutnya ada fitur laporan. Nah, saya jelaskan dulu yang laporan ini ada di sini ya. Oke, misalkan folder and tools ada namanya laporan. Jadi semua yang dia posting itu ada laporan linknya, gitu ya. Laporan, oke, misalkan di sini akan diarahkan ke sini ya. Yang klik folder laporan. Nah ini, misalkan
yang medium tadi ya. Oke, dalam satu waktu kan bisa posting 10 anu ya, 10 anu ya. Kita buka misalkan sampel satu aja ya. Nah, ini ada laporan linknya. Nah, ini laporan linknya kalau Anda klik bisa mengarah ke link yang sudah diposting sama si robot tadi. Gitu ya enaknya si robot itu. Jadi kita bisa tinggal aktivitas yang lain atau mungkin kita tinggal mengerjakan yang lain. Nah, ini diposting sendiri sama robotnya gitu ya. Ini lagi berjalan si robotnya gitu. Nah, ini kan ngetik sendiri ya, tanpa saya ketik. Dia akan mengetik sendiri, terus ngupload gambar sendiri, terus publish sendiri kayak sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan bertemu dengan robot. Mungkin 5 tahun lagi, ke depan 10 tahun lagi, kita akan bertemu dengan AI, Artificial Intelligence. Kalau Anda tidak mau belajar tentang AI, tidak mau belajar tentang robotnya, Anda akan ketinggalan dari sisi keilmuan. Gitu ya. Nah, saran saya tetap pentingnya belajar dan berkembang bersama dengan PT Prima Jaya Semesta Internasional nanti ya. Mungkin nanti saya juga ikut ngajar juga ke teman-teman. Baik, berikutnya ada fitur ini ya, Auto Framer 1000 ini mengedit 1000 gambar dalam sekali klik. Oke, saya kasih contoh tadi, misalkan. Nah, bentar, masih proses dulu ya, agak proses. Nanti kalau ada mau tanya bisa di komen di video ini atau mungkin kita lanjut di kelas nantinya ya. Bentar, masih itu prosesnya dulu. Kemudian, nah ini ya, misalkan. Nah ini ada kayak label-label promo gitu ya, ada label ini. Nanti caranya sederhana, nanti gambarnya kita jadikan sebagai background di sini, gitu ya. Oke, misalkan ini ada 1000 template ya, ada sekitar 1000 template di sini, disiapkan sama si robotnya. Baik, berikutnya format background ya, klik kanan, format background. Bentar, tunggu prosesnya dulu. Nah, gambar kita jadikan sebagai sini nanti ya. Kita upload insert gini ya. Terus tadi kan saya pakai propolis ya. Eh, misalkan ini mungkin ya, atau ini ya mungkin ya. Nah ini, terus tinggal gambar propolisnya udah saya terapkan di sini. Terus apply to all, mana ya? Ada tombolnya. Ya. Ketutupan sama zoomnya ini. Apply to all. Nah, nanti semua gambar kita akan menjadi semua slide-nya ini ya. Nah, nanti ada gambar promo, ada gambar ini, ada gambar apa namanya dan sebagainya ya. Nah, ini. Kemudian kita save menjadi gambar file, save as. Terus misalkan saya kasih di sini mungkin data saya simpan di kumpulnya sini. Gambar 1000 propolis. Oke. Tipenya jangan lupa diganti JPG atau PNG sama aja. New folder. Oke. Save all slide ya, biar semua slide-nya kesimpan. Nah, ini lagi proses dia mengedit 1000 gambar. Oke. Nah, ini sama dia dieditin sampai 1000 gambar ya. Dari satu gambar yang kita gunakan tadi, sama dia diedit sebanyak 1000 gambar. Oke, masih proses di sini. Nah, ini ya. Gambarnya satu, tapi sama dia di generate menjadi 1000. Gitu ya. Cuman berbeda di ininya aja, Pak, watermarknya aja. Gitu. Nah, gini. Nah, nanti kita bisa terapkan sebagai perintah untuk robotnya. Baik, berikutnya adalah keterangan di robotnya. Dashboard misalkan ya. Oke. Script ini adalah media postingnya, ada sekitar 100 media posting, ada Facebook, nah misalkan ya. Nah, misalkan nah, ada Facebook, ada YouTube nanti ya. Terus ada WordPress, terus ada Medium, segala macam nanti bisa Anda pilih ya. Script itu adalah si
platformnya atau SIM itu. Terus cookie adalah data postingnya. Cookie itu saya kasih contoh seperti ini ya. Gini, cookie ini ya. Mohon maaf, CSV. CSV itu data postingnya. Misalkan ini ya. Saya kasih contoh misalkan. Nah, jadi si robot ini nanti kita perintah sebagai apa namanya? Si robot postingnya ini kita mau perintah pakai deskripsinya, pakai anunya, apa namanya? Kita perintah postingnya posting apa? Misalkan ini posting. Ini kan saya jualan juga jasa bersih gedung ya. Nah, kita posting pakai judulnya ini jasa bersih gedung di Bekasi apa? Bandung. Nah, berikutnya deskripsinya. C itu kata kuncinya, D itu gambarnya. Jadi gambarnya nanti kita apa namanya? Kita apa nah, file gambarnya kita simpan, nanti kita simpan di sini, nanti terus kita jalankan robotnya ya. Gitu. Saya kasih contoh perumpamaan ya, cara menjalankan robotnya. Oke, misalkan saya mau menjalankan robot medium ya. Ini saya tulis agendanya di sini ya. Ini mungkin target market sudah tadi, bahan postingan, gambarnya, deskripsi, segala macam. Oke, bisa menjual beberapa produk sekaligus nanti ya. Oh iya, ada satu lagi fitur artikel generator. Ini saya bahas sekalian ya. Fitur artikel generator. Nah, artikel generator membuat 7.000 artikel dalam sekali klik. Ini saya bahas sekalian ya. Oke, saya kasih 0 aja. Oke, membuat 7.000 artikel dalam sekali klik. Ini ada fiturnya di sini saya tulis ya juga ya. Oke, folder and tools, terus kemudian artikel generator. Nah, caranya tinggal Anda siapkan artikelnya yang manual tadi ya, yang propolis apa dari Word tadi ya. Nah, ini terus di sini misalkan ya. Nah, ini saya kasih passwordnya dulu. Nah, ini misalkan ini saya kasih brandnya misalkan Nu Propolis gitu ya. Brand atau kata bombastis sama aja. Terus di sini kasih nomor HP-nya. Oke, terus kalimat promonya di sini. Di copy paste semuanya. Terus ditaruh di sini ya. Kita praktek sekalian ya. Terus ini jual propolis herbal Brazil gitu ya. Tetes misalkan. Generate juga artikel. Oke. Artinya sama dia dibikinin 7.000 artikel, tetapi nah ini artikel propolis. Nah, dalam sekali klik aja bisa bikin 7.000 artikel ya. Saya simpan di sini. Oke. Nah, sama dia dibikinin 7.000 artikel ini. Bisa Anda lihat angkanya di sini ya. Ini judulnya, ini deskripsinya, ini kata kuncinya nanti ya. Oke, misalkan sebentar, saya dulu tadi. Kita langsung praktek aja mungkin ya. Oke, gitu intinya fitur dari Brand Hammersfood ini tadi saya tulis di sini tadi ya. Bisa posting di banyak produk dalam satu waktu. Oke, terus saya contohkan aja misalkan ini eh saya praktek langsung ya, gambarnya kita siapkan dulu. Misalkan saya kasih namanya ganti mungkin ya.
Gini dulu, mungkin selengkapnya mungkin kita bahas di kelas ya, terkait dengan praktek ininya. Intinya brand nama sebut ini bisa posting otomatis ya. Ini tanpa saya klik, dia bisa ngetik judulnya sendiri, bisa ngupload gambarnya sendiri, bisa isi deskripsinya sendiri, kemudian di publish ya. Nah ini intinya brand nama sebut ini memudahkan kita untuk mengotomisasi iklan ya. Oh, jadi kita tinggal aktivitas yang lain, kita tinggal istirahat, ini robotnya tetap jalan. Nah, laporannya ada di tadi ya. Di folder laporan tadi ada laporannya, ada bisa membuat artikel sebanyak 7.000 tadi ya, fiturnya sudah. Terus kemudian membuat gambar sebanyak 1.000 kayak gini ya. Tadi artikel 7.000-nya mana ini? Nah, ini. Klik di sini, ini ada angka 7.000 di bawah sini ya. Gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya mungkin akan kita bahas di kelas. Mungkin sekian dulu ya yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah, nah nanti juga si brand nama sebutnya ini juga ada free trialnya. Nah ini ada artinya free trialnya di sini untuk 1 bulan ya. Nanti selanjutnya mungkin bisa keputusan Anda mau lanjut beli atau memang posting manual dulu. Kemudian step by stepnya juga sudah kami siapkan di sini. Cara installnya, cara postingnya dari sini semua. Ini saya lihatkan sementara ya. Di sini ya kami siapkan juga dan tim sudah menyiapkan untuk panduan brand announcement. Nanti juga ada grup telegramnya untuk supportnya ya. Nah ini step by stepnya udah kami siapkan di sini semua ya. Nah gini, oke, banyak testimoni juga yang sudah pakai ya. Eh, baik, kesimpulannya kita akhiri dulu ya. Yang pertama, digital marketing adalah bagaimana produk Anda ditemukan pembeli di Google maupun di media sosial. Kemudian riset itu bagaimana caranya biar produk kita ketemu di Google. Oke. Kemudian AI bisa memudahkan kita untuk memudahkan pekerjaan digital marketing. Yang terakhir, Gerhana Masbut bisa membuat kita kerjanya lebih praktis ya karena pakai robot posting otomatis. Baik, cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan dalam materi Pramusup ini. Nanti materi Word-nya ini bisa Anda dapatkan dari panitia nanti ya, atau mungkin saya kirim di deskripsi video ini mungkin. Terus berikutnya sampai ketemu di kelas, saya doakan semoga Anda bisnisnya lancar, laris, berkah, silaturahimnya tetap jalan, panjang umur, sehat dan manfaat ya. Terima kasih buat semua jajaran dari PT Prima Semesta Prima Jaya Semesta Internasional, khususnya Bapak Direktur kita, Bapak Purkon ya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa kerjasama, semoga kita bisa silaturahim. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akhiri ya. Baik, untuk bagi peserta yang belum daftar juga masih ada kesempatan ya sampai batas waktunya ditentukan. Dan juga Anda peserta yang mungkin mau belajar lebih lanjut nanti bisa Zoom sama saya lewat online ya. Atau juga saya siapkan modul-modulnya per materi nanti ya. Nanti saya akan bicarakan lagi dengan beliau ya. Terima kasih, saya Rizky Palawan, konsultan digital marketing dan juga praktisi digital marketing. Senang bisa berbagi dengan Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.